Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa ketemu lagi sama Mas di kesempatan hari ini, edisi share yang keberapa nih? 28 November 2020. Masih diucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang baik hati, yang selalu support Mas dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak selalu support. Diucapkan lagi terima kasih, dan terima kasih. Juga sekali lagi terima kasih juga untuk hamba Allah yang beberapa hari ini juga yang sudah banyak yang bersedekah ke rekening donasi Big Tulus Official. Terima kasih banyak, semoga Allah yang menukar. Untuk yang mungkin baru saja berniat ingin mencari ataupun ingin berniat bersedekah, semoga Allah lekas berikan rezeki yang melimpah untuk segera bisa bersedekah di rekening donasi Big Tulus Official ya. Dan juga untuk teman-teman yang mau berdonasi, teman-teman yang ingin berbagi rezeki kepada kami, untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, bisa klik di kolom deskripsi, itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Dan untuk bulan ini kita akan majukan di tanggal 6 Desember, tepat di ulang tahunnya Mas Tulus. Nanti ada insya Allah 550 nasi box yang akan kami salurkan. Untuk teman-teman yang masih ingin terus berdonasi, silakan saja. Jadi kalau 550 nasi box itu total nominalnya kalau dirupiahkan adalah Rp5.500.000. Untuk teman-teman yang mau berdonasi, satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Jadi kalau misalnya jenengan ingin berdonasi 100.000, berarti Anda menyumbangkan 10 nasi box untuk rekening donasi yang disediakan Big Tulus Official ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bersedekah. Untuk yang belum ditunggu, jangan lupa klik di kolom deskripsi ya. Ada rekening donasi yang siap untuk Anda kirimkan duitnya atau uangnya. Terserah berapapun kami terima. Yang terpenting minimal 10.000, karena satu nasi box kita hargai 10.000 ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya tidak menyangka bahwa channel yang sekecil ini, channel yang mungkin saja bagi sebagian orang adalah sebuah channel yang channel ecek-ecek, channel viral, channel bla, channel Saya kuping saya ini udah dibilang panas sudah sangat panas, dibilang lelah sudah sangat lelah. Tapi kalau saya tanggapi hal seperti itu, ya nggak bikin saya maju gitu loh. Karena apapun yang terjadi sama hidup kita, kita lagi dalam masalah, kita dicaci maki orang, kita dalam posisi apapun, susah, senang, sedih, semua tetap berjalan, hidup kita tetap maju gitu loh. Jadi dengan posisi apapun kita harus belajar untuk maju terus, karena mau ada kendala apapun, mau ada masalah apapun, posisi kita senang, sedih, ketawa, duka, suka, semuanya mau nggak mau kita harus maju. Jadi ya hidup ini terus maju guys, terus berjalan. Jadi waktu ini nggak ada berhentinya. Jadi ya manfaatkan segala sesuatunya untuk kebaikan, manfaatkan segala sesuatunya untuk sesuatu yang baik. Kalau toh mereka ingin berbicara, silakan saja berbicara semau mereka, karena buat saya nggak masalah ya. Ada satu komentar yang baru masuk nih yang saya baca ya. Mas, apa-apa kok dihubungkan dengan hal mistis, apa-apa kok dihubungkan dengan hal mistis. Saya sapa ya, beliaunya bernama Mas Sabda Kahendran. Ini beliau berkomentar di salah satu vlog yang berjudul tentang pementasan Ki Gading dan juga Ki Gadang semalam ya. Apa-apa bro, kok opo-opo kok dihubungkan, disangkut pautkan dengan mistis, disangkut pautkan karo mistis. Sekarang begini, Mas Sabda Kahendran, saya tidak marah, saya hanya menanggapi apa yang jenengan sampaikan. Sampean sudah nonton belum vlog semua? Di vlog video ini apa? Ya, di sisi lain, di video lain diangkat tentang waktu kejadian almarhum meninggalnya seperti ini. Di video lain diangkat kejadian seperti ini. Lah, vlog saya ini tentang apa? Kalau yang saya bahas soal apa yang dimakan Ki Seno, soal apa yang dimakan Ki Gadang, atau bagaimana keseharian mereka, itu bukan vlog saya, itu daily vlog namanya. Jadi saya mengangkat ini nih apa? Karena satu, ada pertanyaan dari subscriber. Yang kedua, memang ya ini keahlian saya gitu loh. Jenengan percaya silahkan, tidak juga silahkan ya. Aku sih tidak akan berkomentar, aku tidak akan hapus komentarnya. Karena sering banget ini mas siapa ini? Sebentar ya, biar jadi artis ya mas ya, biar terkenal jenengan.
ini lumayan sering berkomentar agak kasar ya, Mas Sabda Kahendran ini. Jadi beliau sepertinya tidak menyukai channel ini, tapi ternyata beliau sering sekali menonton video di channel ini ya. Saya rasa mungkin cinta terpendam ya. Jadi saya ucapkan sukses buat Mas Sabda Kahendran. Semoga Allah bersama sampean terus. Semoga rizkinya melimpah. Semoga diberi kesehatan selalu, diberi kemudahan untuk segala urusan baiknya. Yuk teman-teman, kita doakan ya. Amin. Ya Allah, terima kasih. Aku nih, orang mau baik sama aku tak doain, orang mau jahat sama aku tak doain. Yang terpenting adalah, sekali lagi prinsip saya adalah satu, ini yang diajarkan sama almarhum ibu saya. Orang mau jahat sama saya silahkan, orang mau kejam sama saya silahkan, orang mau punya pikiran jelek sama saya silahkan, melakukan hal-hal jelek pun silahkan. Yang terpenting saya tetap akan berbuat baik terhadap siapapun, termasuk orang yang tidak menyukai saya sekalipun. Jadi lakukan semuanya untuk sesuatu yang baik. Jadi yang saya harap itu bukan apa-apa. Saya berharapnya hal baik yang saya lakukan ini menjadi pahala untuk kedua orang tua saya di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang saya lakukan baik ini saya hanya berharap imbal balik atau feedback baik dari Allah, bukan dari sampean ya. Jadi apa yang sudah saya berikan. Makanya saya paling anti ketika saya berteman dengan seseorang, melibatkan uang, melibatkan sesuatu, terus tiba-tiba marahan, uangnya mau dipulangin segala macam. Kalau minjam misalnya dalam bahasa artinya pinjam, kalau buat saya ya dipulangin, ya wajib dipulangin karena kita pinjam. Tetapi ketika barang ataupun sesuatu yang sudah kita berikan terhadap teman, ya itu sudah kita niatkan kita berikan, berharap pahalanya hanya kepada Allah. Jadi sebagian orang juga salah mengartikan kalau kita berantem sama orang tuh berarti barangnya kita pulangin, tidak seperti itu juga. Karena kan posisinya dia sudah berniat memberi, berniat pahalanya untuk siapa, kemudian dimanfaatkan untuk apa, dan beda lagi halnya dengan ketika jenengan sudah berantem, jenengan berkelahi ya. Nggak ada salahnya jenengan harus bukan jenengan juga untuk pulangin gitu, nggak, jangan. Kalau bisa hargai pemberian orang, dinikmati. Kalau toh nggak mau dipakai, mendingan dibuang secara diam-diam. Jadi jangan sampai dipulangkan lah kayak gitu. Karena sebenarnya memutuskan tali silaturahmi itu satu, memutuskan rezeki juga. Melebarkan tali silaturahmi juga melebarkan rezeki. Jadi kalau memang jenengan tidak suka dengan channel ini, lebih baik nggak usah di-subscribe, nggak usah ditonton, nggak usah dikomentari. Karena saya takutnya nanti subscribernya Mas Tulus ini pada diem semua. Kenapa? Karena saya suruh diam. Subscriberku itu yang barbar-barbar ini semua diserang sama subscriberku. Kenapa saya bilang, ayo Mbak, Mas, jangan serang yang berkomentar jelek. Silakan, biarkan mereka berkomentar. Mereka memiliki hak untuk berkomentar, asal masih sopan, tidak sara, tidak membuli, tidak body shaming. Saya tidak akan hapus komentarnya. Akan tetapi kalau mereka, saya bilang nanti mereka sudah marah, mereka tuh akan menyerang loh. Saya takutnya nanti ujung-ujungnya jadi salah paham. Ya, di komentar itu mereka yang akan menyerang karena mereka lebih tahu saya. Karena saya ini tipe yang dekat dengan subscriber. Jadi kami hampir setiap hari berkomunikasi, tidak ada batasan antara kami dan subscriber itu bagi saya. Jadi dalam hal ini terkadang saya sakit bacanya. Terkadang saya sakit. Saya syuting tengah malam, saya syuting sampai capek, lapar, nahan lapar segala macam, mencari ketenangan dulu supaya tidak ada suara motor. Pas posisi lagi baik lah, kondisinya sedang baik, sebenarnya maunya seperti itu. Tapi ternyata bagi sebagian orang, wah oke lah, dimanfaatkannya dengan salah, dianggapnya dengan sesuatu yang tidak benar. Akhirnya berpikirnya Mas Tulus ini mencari itu, mencari itu. Padahal saya nyari momen yang pas, tetap aja salah gitu loh. Karena sekali lagi manusia, kalau kita berpikir salah terhadap manusia yang lain, ya mau sampai kapan ya tetap salah. Gak akan ada benarnya. Karena satu, pikiran kita sudah salah, berprasangkanya sudah salah. Jadi apapun yang dilakukan orang tuh pasti ada alasannya kok. Jadi kamu tidak bisa mengklaim orang maling itu berarti salah. Nggak bisa juga. Perempuan pelacur itu salah, nggak juga bisa begitu. Emang kamu tahu alasan dia kenapa maling? Emang tahu kenapa kamu alasan dia melacur? Jadi kita harus ada azas pengecualian di situ supaya kita tidak terlalu benci sama orang gitu loh. Kenapa sih kok si A begini, kenapa sih si B begini? Pasti ada alasannya. Jadi jangan ngecap, ya Mas Tulus mengangkat sesuatu yang mistis dari channel ini, akhirnya jadi besar channelnya. La ilaha illallah, 15.000 coy, gajinya berapa sih? Gaji saya berapa sih di YouTube? Udah gitu aja. Jadi nggak usah kita ngejas panjang lebar ya. Ini tidak marah, ini tidak ini, nanti dibilang lagi marah. Nggak. Ini hanya penjelasan sedikit supaya lebih dipahami lagi. Kalau memang channel ini begini, kalau mau nonton silahkan, tidak minta juga Mas Tulus tidak pernah maksa kok ya. Yang penting, ayolah kita sama-sama mengarah baik. Nggak baik agamanya, nggak baik ibadahnya, setidaknya baik perilakunya saja. Baik perilaku dulu, nanti baik ibadah. Jadi mengarah ke baik lah, intinya begitu, menuju sesuatu yang baik. Jadi kami tidak pernah macam-macam.
Apalagi melestarikan budaya, ya ayolah bareng-bareng kita lestarikan. Untuk ya budaya kita sendiri loh itu teman-teman, jadi nggak ada salahnya kita lestarikan ya. Papua sana apa kabar untuk yang punya Sorong, Manokwari, kemudian Timika, Jayapura, Merauke juga. Pak Sem bersama keluarga besar yang ada di Papua sehat selalu, berkah barokah ya Pak, rezeki melimpah juga. Dari Kalimantan untuk yang ada di Nunukan, kemudian Pasir, Bontang, Berau, Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, Barat juga. Terus Balikpapan, ada dari Sambas juga di sana untuk yang punya Nunukan, Berau, pokoknya semua yang di Kalimantan tanpa terkecuali ya. Sumatera dari Medan, Jambi, Bengkulu, kemudian untuk yang ada di Sumatera Selatan, Pekanbaru, Riau, juga untuk yang ada di Batam, Lampung juga di sana diucapkan selamat bergabung ya. Mas Wijayadi bersama Mbak Sari, halo. Terus juga buat Mas Ilham yang punya Mas Suji ya. Mas Wardi yang punya tulang bawang juga diucapkan selamat bergabung. Banyak ternyata orang Rawajiti yang menyaksikan video ini ya. Kemudian lagi untuk yang punya Banten, Merak, Cilegon, kemudian untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang. Kemudian untuk yang ada di Bandung, Tasikmalaya, Garut, Banjar, kemudian alhamdulillah Garut ngundang Mas Tulus lagi ntar tanggal Desember tanggal berapa ya? Aku lupa. Juragan Pangkas katanya mengundang ya, ternyata beliau itu sering nyimak video saya ya. Terima kasih loh Juragan. Pokoknya aku maunya khusus yang jemput dari Jakarta ke Garut Juragan ya. Nggak bercanda ya. Juga untuk yang ada di Indramayu, terus juga untuk yang punya Cirebon, kemudian lagi untuk yang ada di Tegal, Cilacap, Purwokerto, kemudian Pemalang, Banyumas juga di sana ada ya, selamat bergabung saja. Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, kemudian Klaten, Pati, Batang juga untuk yang punya Sragen, Wonogiri, kemudian Jogja, Solo, Sidoarjo, Boyolali, terus Kudus juga terima kasih. Lalu untuk yang ada di Magelang juga selamat bergabung ya, terima kasih juga. Untuk yang ada di Malang, Jombang, Sidoarjo, Madiun, Gresik, Surabaya, Jawa Timur, kemudian yang ada di Banyuwangi, Madura, NTT dan juga Bali selamat bergabung. Halo, semoga sehat selalu ya. Untuk semuanya saja. Lanjut lagi Mas Tulus langsung lari ke YouTube Studio. Ada siapa di sana? Biar enak sapa-sapanya ya teman-teman ya. Kira-kira mau bahas apa Mas Tulus? Tar bahasnya ntar dulu ya. Dari Mas Sunario di sana terima kasih. Terus ada Mas Dewok juga terima kasih. Anom Maulana, mantep Pak Ditulus, suaranya jos, terima kasih banyak, amin. Mama Ita. Oke, Mas T terima kasih atas wejangannya, menyejukkan hati, semoga menjadi obat di kala hati yang lagi sedih dan susah tidur. Terima kasih Mbak Retno Ayu, semoga ya. Intinya apapun yang saya lakukan bermanfaat, itu saya udah seneng kok ya. Kemudian Kudus menyimak katanya Mas Rosidi, sembanduan Mas Rosidi. Kata Mbak Kristi, tetap lakukan yang terbaik dek, tutup telinga buat orang yang nyinyir. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kamu hidup bukan untuk orang nyinyir itu, walaupun kamu tetap baik dengan mereka. So, do the best. Tinggalkan komentar orang yang nyinyir itu, tetaplah melangkah dengan niatmu yang baik. I love you Mbak Christine. Agus Hermawan, assalamualaikum Mas T, salam budaya. Salam budaya juga. Studio Wayang Kulit Indonesia. Ada Tangerang nyimak Mas T, Mbak Suryani. Lama-lama gue berasa kayak radio ya. Terus Mas Yohanes Sutarto di sana juga, bukan Dalang Kangkot tapi saudaranya Ki Cahyokun tadi. Nggih Mas, mohon maaf kemarin juga saya salah ngomong teman-teman ya. Suaminya Ibu Casey itu adalah Ki Cahyokun tadi, sanes Dalang Kangkot. Nyun sewu nggih. Sudah saya klarifikasi ya. Suryani juga di sana ada Mbak Suryani, ada Mbak Aci Kuaci yang punya Malang, Jawa Timur. Halo, sukses selalu Mas Tulus, amin. Ada Mas Yatno, kok sama ya Mas Tulus, emang digadang agak lebih dalam membawakan tokoh nggih. Ya nanti lama-lama juga Mas Gading juga bisa kok ya. Hadi Cah Pekalongan, terima kasih, salam dari Pekalongan nggih. Nggih Mas Hadi. Hadi Pratama di sana, selamat pagi. Memang aku mandang Mas Gadang bakal ngetop anak itu. Amin ya Allah. Kita doakan ya. Kemudian Pangeran Hadi Ningrat, kenapa Gadang mencintai wayang? Karena sejak kecil Gadang sudah mencintai wayang. Dan di samping itu Gadang juga anak indigo. Oh iya. Aku malah nggak tahu ya kalau Mas Gadang orang anak indigo. Pong Mas terus sudah jelasin kemarin kok ya. Dinda Fiska di sana, ada Revo Egastia juga terima kasih. Jember. Oh iya bener, Jember jarang disapa katanya. Halo Jember. Dak remer ya apa sih? Edi Nugroho bukan Kangkot tapi adiknya Mas Cahyokun tadi bro. Nggih, betul. Mohon untuk bantuannya untuk mendeteksi makam di Desa Jimbaran, Kecamatan Haye Janpati. Wonten apa Mas rumahin guru?
Ada apa dengan berikut? Ada apa dengan info yang jenengan berikan? Purwokerto hadir. Trimbil Koplak, terima kasih. Boneng Gneop, salam dari Blitar, Jati Mas Tulus, semoga sehat selalu nggih. Satu kali ngomongin tentang kuda lumping Mas, karena aku seni Mas. Nggih, kapan-kapan kita angkat lagi ya. Saya sudah pernah angkat soal kuda lumping sebenarnya, tapi kita bakal angkat lagi ya. Terima kasih Mas Tulus, komentar saya sudah dibaca. Maaf kalau bahasa saya dirasa kasar, cuma spontanitas. Ketika ada yang menyepelekan bahkan menghina budaya, jadi otomatis ngegas. Mboten nopo-nopo Mas. Pun selama budaya itu harga mati buat kita ya. Ica-Ica yang pasti leluhur itu tetap ada di samping kita. Betul Mas. Terima kasih Ica-Ica. Aan terima kasih yang punya Johor Baru Malaysia. Ada Ratma di Zira, terima kasih. Cilacap hadir katanya dari Paman Wanto ya. Jalan Imogiri Barat hadir Mas Tulus dari Subowo New, terima kasih Mas Adi. Oke, kalau kata Mas Adi katanya menurutku lebih lucu Mas Gading. Betul, kalau lucunya saya lihat masih lucu Mas Gading. Tapi kalau untuk pendalaman saya rasa lebih mendalam Mas Gadang, karena Mas Gadang lebih lama yo, sedangkan Mas Gading kan baru. Terima kasih Mas Doni, saya pasang ipin ya Mas biar dibaca sama teman-teman ya komentarnya ya. Terima kasih karena lebih mendalami seperti itu ya. Valerie Rembang hadir Mas Tulus. Mbak Rika Farika atau Mbak Yanti terima kasih. Umi Laila Kastolani juga terima kasih. Sehat selalu amin ya Allah. Ayu Panglima Ungaran. Halo Ungaran, aku lali terus harusnya apa ya. Terus Muhammad Basri, yang penting sudah ada bibit peneruskan Kisah Nugroho. Betul. Mukjizat Alam TV terima kasih banyak. Assalamualaikum semua, sehat selalu. Mau nanya bagaimana bisa membuka cakra atau mata batin, mohon saran nggih. Terima kasih dari Kalimantan Timur tapi asal Jawa Tengah. Sembah nuwun. Mukjizat Alam TV terima kasih ya. Kalau mau dilihat bisa langsung japri aja Mas di bigtulus_pp2 ataupun di Instagram ya. Ataupun di WhatsApp, kirim foto sama nama lengkapnya ya. Berasa dengerin radio jadul, aduh terima kasih loh Listia, aku kadang-kadang juga ngerasa kalau kayak radio siaranku ini. Ronggolawe terima kasih dari Korea Mas Tulus. Halo Korea, sarangi. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Botakin Games katanya, aku seneng kalau Mas Tulus lagi online suaranya mantul. Salam untuk yang Luki Tongge. Terima kasih banyak. Belediswi juga terima kasih. Tarakan hadir Mas Tulus. Muhammad Rizky juga terima kasih. Sektor Selatan juga terima kasih dari Bantul katanya ya. Selanjutnya untuk yang punya Kebumen, Dion Akbar Prayoga terima kasih banyak. Haribertus Susanto, mantap Mas Tulus. Melanjutkan nguri-nguri budaya Jawa, terima kasih. Bang Toyib yang punya Taiwan hadir Mas Tulus, terima kasih. Mbak Christine juga terima kasih. Ada Narti Bintang juga terima kasih banyak komentarnya. Kemudian Mas Tulus suaranya bagus, nggak nyangka bisa nyanyi langgam, Bu. Saya orang Jawa Andi Kendang terima kasih nggih. Terus ada Mbak Rahayu Purwo Atmojo, Mas saya ingin tanya. Saya sudah ditinggal meninggal suami 4 tahun lamanya. Saya tetap sendiri dan tak ada pasangan baru. Yang saya tanyakan adalah saya sering mimpi jadi pengantin yang sedang menyelenggarakan pesta. Apa artinya Mas Tulus? Wow. Biasanya sih kalau mimpi pengantin nih kalau kata simbokku ya, jenengan dapat kesialan. Tapi itu untuk yang sudah menikah. Tetapi justru kalau orang yang sudah pernah menikah tapi mimpi menikah, biasanya lebih ada yang menyukai tapi jenengan nggak respon. Ya, ada yang menyukai jenengan tapi jenengan kurang respon. Biasanya seperti itu ya. Oke. Sudah berapa menit ini? 17 menit. Salam-salam doang. Ada pertanyaan yang masuk Mas Tulus. Waktu pementasan 3 dalang waktu itu, kalau semalam kan yang kita bahas adalah tentang Gading sama Gadang. Bagaimana untuk pementasan 3 dalang yang waktu itu menayangkan ataupun menggelar 3 dalang luar biasa, yaitu Ni Elisa Orkalus Alaso, kemudian Ki Geter Pramuji, dan juga Ki Kiswan Nawaika. Bener ya? Ki Kiswan Nawaika. Kalau salah mohon diperbaharui, mohon dikoreksi ya. Kalau secara perbandingan memang dari yang kemarin malam sama dengan video yang dengan Celimen yang waktu itu bertiga, saya melihat secara garis besar sekali lagi ini di segi pandang saya ya, segi pandang gaib saya. Dan kalau saya perhatikan tadi malam Eyang ikut nonton, Serintil juga ikut nonton, sayangnya saja tidak ada adegan hura-hura atau tidak ada goro-goronya, sehingga tidak ada tetembangan di situ, sehingga Serintil pun akhirnya agak sedikit yang oke lah senang, tapi dia nggak bisa ikut joget. Sedangkan pada masa waktu mereka bertiga atau Ki Keswan, terus ada Ki Geter sama Mbak Elisa, itu mereka ada segmen goro-goro di mana goro-goronya itu yang membawakan adalah Mbak Elisa. Jadi di situ sebenarnya kalau dikatakan berbeda sudah jauh berbeda, karena satu mereka bertiga adalah benar-benar dalang profesional dan memang basicnya adalah pedalangan.
Dan secara mata batin, secara mata halus saya melihat kalau dikategorikan banyak mana yang melihat, kemudian siapa saja yang melihat, saya menyaksikan kalau banyak leluhur yang datang ketika sorry begini. Kemarin leluhur yang datang atau tetua yang saya saksikan datang itu yang paling banyak waktu si Mas Gading sama Mas Gadang. Tetapi ketika di pementasan yang lama, Cilimen yang lama, itu lebih sedikit leluhur yang datang. Jadi saya rasa begini ya, saya tidak menyebutkan entah leluhurnya Mas Gading, entah leluhurnya Mas Gadang, mereka semua itu suka. Jadi begini teman-teman, ada sebuah ikatan di antara kita dan leluhur kita ketika satu hal. Yang pertama ketika kita akan meninggal atau kita sudah sakit yang sudah sangat parah, dalam kondisi kita sudah dalam alam bawah sadar. Itu di situ ada sebuah ikatan alam bawah sadar yang bisa kita akses, yaitu adalah kedatangan dari leluhur tadi. Kita bisa menyaksikan beberapa leluhur karena saya banyak sekali ketika saya datang layat ke rumah orang yang meninggal, saya melihat banyak orang sekali yang datang yang mukanya tuh mirip sama yang meninggal itu gitu loh. Mirip sama yang meninggal itu. Jadi sesuatu yang saya lihat ketika saya layat itu sebuah gambaran kalau memang posisi kita bisa mengakses atau kita didatengin leluhur itu adalah saat-saat sakral, saya ulang lagi. Yang pertama, ketika kita sudah mendekati ajal atau mendekati meninggal ya, itu mungkin kita bisa dikasih gambaran sama Allah untuk melihat sesuatu atau didatangi oleh leluhur-leluhur kita. Yang kedua, saat kita sunat atau untuk laki-laki, untuk akil balik, itu saat sunat atau saat perayaan, itu biasanya di samping kanan kiri kita itu banyak leluhur. Saya sering, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya sering ngisi acara sunatan itu khususnya orang Sunda ya, khususnya orang Sunda. Kalau orang Sunda, yang saya sangat signifikan itu seperti hal yang saya lihat di acara khitanan orang Sunda. Itu kalau acara khitanan itu selalu ada yang namanya maung atau macan. Karena saya rasa mungkin leluhurnya orang Sunda itu, saya tidak bilang seperti itu semua, tapi secara tidak langsung saya sering melihat ketika saya melihat orang Sunda hajatan, sunatan, itu yang datang pasti pasti macan, ya, pasti harimau. Dan kalau di Sumatera itu banyak harimau berwarna kuning dari Sumatera, cuman kalau dari Tatar Pasundan, dari tanah Pasundan, harimaunya putih. Saya nggak usah orang lain, ponakan saya sendiri, anaknya Teh Erna itu kemarin sempat sunat beberapa hari yang lalu. Jadi pas leluhurnya tuh biasanya kalau pas memang dalam suasana sakral, entah dia hajatan, entah dia anaknya sunatan, orangnya sakit terlalu parah, kemudian kayak contohnya kemarin Mas Gading ya, menggelar pagelaran seperti itu, biasanya leluhur kita memang datang. Dan yang paling signifikan itu, yang paling banget sering datang itu orang Jawa sama orang Sunda. Kemarin yang waktu Pak Jril kesini, saksinya itu banyak. Pak Jril lagi sunat, terus ayah ataupun aku itu lupa menyiapkan yang namanya, biasanya dia kalau hajatan atau dia punya acara itu, entah dia yasinan, entah dia apa, biasanya dia sediakan gelas kopi sama teh sama pisang. Kebetulan dia lupa. Aku lagi duduk di situ sebelum acara mulai, sebelum yasinannya dimulai, selamatnya dimulai, aku kesurupan guys. Aku bukan kesurupan, tapi aku kayak ada kontak dan saya keluarkan gitu kan, saya muntah dan saya muntah, tiba-tiba dalam hal muntah saya itu minta pisang, minta kopi sama minta teh. Dan di situ ayah aku itu sudah connect. Oh, berarti kakek saya datang ya, Tulus katanya gitu. Oh, saya nggak tahu siapa yang datang, tapi saya lihat itu macan putih besar sekali didampingi dengan dua orang laki-laki berudeng ala-ala orang Sunda, orang Cianjur gitu. Dan di situ memang teman-teman, bukan hanya orang Sunda, orang Jawa doang sih sebenarnya. Saya juga banyak melihat beberapa momentum di mana kita tuh mau hajatan, mau nikahin anak misalnya, mau sunatan, atau mau yasinan di rumah, mau ada selamatan, mau kirim doa leluhur, mereka tuh semua sebenarnya datang ke rumah. Tetapi sekali lagi, yang datang itu adalah leluhur kita di masa lalu. Bukan berarti nenek kita datang, bapak kita datang. Yang sudah meninggal semua kembali kepada Allah. Yang saya maksud leluhur di sini dalam arti adalah khodam-khodam yang pernah dipelihara oleh leluhur kita. Bukan berarti leluhur tuh bapak kita langsung datang, enggak. Ya, yang paling sering datang itu adalah leluhur di masa lalu, atau yang memang memiliki sesuatu kemampuan khusus, yang leluhur khusus lah intinya, bukan leluhur sembarangan. Misalnya aku
Aku mau hajatan, bapakku tiba-tiba dikasih izin sama Allah datang. Aku nggak pernah tahu itu, tapi saya sering melihat ada beberapa leluhur yang datang. Sedangkan saya sendiri tidak tahu itu sebenarnya leluhur yang sudah datang itu adalah leluhur yang sudah meninggal, ataupun leluhur dari khodam atau dari ilmu atau apa, saya nggak tahu. Tapi intinya ketika ada beberapa hal sakral ya seperti itu. Termasuk kemarin ketika pementasan Ki Gadang dan juga Ki Gading. Kenapa banyak leluhur yang datang? Karena orang tua yang zaman dulu memang menggadang-gadang mereka untuk jadi dalang. Ternyata disampaikan dan memang benar-benar mereka jadi dalang ya. Ada euforia tertentu yang mereka rasakan yang membuat mereka tuh bangga kemudian hadir di tempat itu. Tapi kalau dikategorikan banyak mana Mas Tulus penonton gaibnya antara Ki Mas Gading dengan pementasan yang 3 dalang waktu itu, saya rasa banyakan yang pertama. Saya melihat banyak yang pertama karena untuk yang kedua ini memang saya rasa justru yang nonton adalah banyak leluhur, banyak orang-orang yang lebih tua dari kita. Maksudnya jin-jin yang nonton adalah jin yang tua-tua sekali, yang sudah sepuh-sepuh, dan mereka itu ada rona bahagia, tapi bahagia yang sedih. Mereka tuh senang tapi nitikin air mata ketika di pementasan Ki Gading. Sedangkan kalau di pementasan yang ketiga dalang itu Mbak Elisa, Mas Kiswan, kemudian Ki Geter, itu saya melihat mereka ada kesedihan tapi mereka juga sempat tertawa, kemudian tersedihan lagi. Dan saya merasa 3 orang yang pertama di Celimen yang pertama itu orang terbaik. Ada Mas Kiswan yang memang orangnya lucu, satu bisa serius juga tapi lucu. Kemudian yang pertama adalah dipagerin ataupun diawali dengan Ki Geter yang memang notabene orangnya tenang, berwibawa, bagus, dan juga patut menjadi tuntunan kita, patut menjadi ketua kita, patut menjadi kepala di situ. Karena Ki Geter membawakan wayangnya ya seperti itulah. Dibilang kalem ya kalem, Jogja banget. Cara pembawaannya tuh Jogja Solo banget lah gitu loh. Jadi Ki Geter itu luar biasa bagus karena dia ditampilkan di pertama untuk memagari atau untuk mengayomi terlebih dahulu. Kemudian di pertengahan ada Nyi Elisa, ditutup dengan Ki Keswan yang memang, jadi mereka sudah mengatur sedemikian rupa. Dan menurut saya kompilasi yang cukup bagus, kompilasi yang luar biasa baik, kompilasi yang cukup luar biasa bagus, sehingga ada goro-goro juga. Jadi beberapa hal yang memang sudah ada di situ yang saya lihat semakin bersukacita. Mereka menghilangkan luka sejenak, tapi tidak menutup kemungkinan saya melihat ada beberapa jin yang nangis juga. Jadi pas pementasan pertama tuh nangis, kemudian mereka bisa tertawa juga. Sedangkan kalau untuk pementasan Ki Gading kemarin sama Mas Gadang itu hampir semuanya merasa suka, tapi bukan suka seneng, tapi suka bangga gitu loh. Ada beberapa khodam yang saya lihat menitikan air mata, dan air mata bahagia, saya rasa air mata kebanggaan. Dan di situ ternyata di belakang Mas Gading, Mas Gadang juga banyak sekali dalam profesional yang membantu mereka. Ya wes, semua orang tuh punya aura positif teman-teman. Semua orang tuh punya aura positif. Tergantung kita mau bawanya kemana, kita mau dibawa kemana, kemudian kita mau ngaksesnya kemana. Bisa kembali ke diri kita masing-masing. Apapun yang kita mau, apapun yang kita harapkan, segala sesuatunya adalah hak kita yang membawa. Jadi saya rasa cuman ada satu sosok yang saya sangat penasaran sekali di penampilan wayang Celimen yang 3 dalang sama yang tadi malam Mas Gadang. Saya melihat sosok yang luar biasa, sentral di situ, dan saya melihat, auranya luar biasa. Kemudian kebesaran tingkat kepositifan badannya itu juga luar biasa. Dan saya masih mencari tahu siapa sebenarnya orang ini dan siapa sebenarnya makhluk ini. Saya cari pengertian dulu sebenarnya apa tujuannya dan bagaimana. Cuman yang saya lihat di sekeliling tubuh makhluk ini tuh biru. Jadi sudah saya pastikan dia adalah makhluk yang positif, terus dia makhluk yang punya agama. Itu yang perlu kita pahami. Dan saya sangat sering, saya sudah ngelihat vlognya Mas Denko, saya ngelihat vlognya Mas Gatot Jatayu, vlognya Mas Geter. Jadi semua vlognya saya lihat, vlognya Ki Gading juga saya lihat. Saking saya tuh memang sangat mencintai mereka. Saya perhatikan sekeliling tempat itu, dan memang selalu ada sosok satu ini setelah khususnya setelah almarhum meninggal dunia. Saya masih cari tahu sosok ini siapa. Dan saya sempat bertanya sama Eyang pun melarang saya, urung wayai, sudah diamkan saja, haknya orang. Jadi Eyang juga sempat berkata saya, dan oh ya teman-teman, aku diajarin sama Eyang namanya Sinom Rujak Jeruk. Aku sedang diajari sama beliau. Aku tuh heran sama Eyang ya. Sekarang apalagi beberapa hari ini kan memang dalam kondisi saya tuh lagi kayak galau. Saya tuh galau beberapa hari ini. Jadi
kayak galau-galau gimana. Akhirnya Eyang yang datang, Eyang yang ngobrol sama aku. Aku tuh kalau dalam kondisi yang begitu, justru alam bawah sadarku tuh kemana-mana, mengakses yang macam-macam. Akhirnya aku belajar gending sama Eyang. Secara langsung saya mempelajari gending ini, saya nggak tahu mempelajarinya, dan saya benar-benar pure belajar dari bangsa jin. Setelah saya diajari sama Eyang, setelah belajar dari bangsa jin, baru saya cari di YouTube. Kalau saya kayak gitu, jadi Eyang ini lagunya apa, itu namanya Sinom Rujak Jeruk Le. Jadi saya tidak diajarkan secara langsung, secara ininya langsung sinomnya tidak, tapi dia mengajarkan, coba kamu cari di YouTube atau di mana yang ada judulnya rujak jeruk. Nah, di situ saya cari, dan saya dipelajari, dan sedikit-sedikit saya coba mempelajari itu. Dan ya inilah fungsinya kita. Jadi mau saya dianggap saya itu numpang tenar, silahkan. Saya mau dianggap. Jadi yang memang saya ulas, yang saya bahas ya soal seperti ini. Jadi ini segi saya. Kalau di YouTube lain membahas Kiseno tentang makamnya, tentang apanya, tentang kesehatannya, bagaimana cara beliau meninggal, kemudian meninggalnya karena apa, itu ya channel lain lah. Kalau saya kan memang pembahasan saya selalu dari segi mistis, segi gaib. Jadi kalau buat saya fine-fine aja, nggak masalah. Toh Mas Gatot Jatayu, Ki Geter, Mas Mantri, orang yang berkecimpung langsung di Warga Laras sangat mendukung saya malahan. Lah sampean itu loh, yang bukan piye-piye kok malah berkomentar tok. Tapi berkomentar, sekali ngomong katanya nggak suka sama channel saya, besok komentar lagi di channel YouTube saya gitu loh. Jenengan itu cuma ngotorin bibir jenengan sendiri sama tangan jenengan, capek. Selebihnya nggak ada gunanya apa-apa. Aku nggak nanggepi soalnya. Jadi ayolah kita masing-masing saja. Saya dengan cara saya hidup saya. Kalau toh saya salah, biar Allah yang mengklaim saya salah. Jangan jenengan sebagai sesama manusia ya. Karena jenengan merasa betul pun saya tidak punya surat keterangan kalau jenengan dijamin surganya sama Allah soalnya, kecuali ada surat keterangan datang dari Allah, jebret nih si A, saya jamin surganya. Baru saya percaya sama jenengan, baru saya takluk sama jenengan. Kalau jenengan juga sama kayak saya, wis toh, kita itu hanya mencari dosa dengan cara kita masing-masing. Ya, tidak mencari apapun dengan cara kita. Sekali lagi di sini tentang pementasan yang dalang 3 dengan dalang yang pertama, kalau dibandingkan tetap bagus yang pertama. Bagus dalam arti begini, secara mata batin banyak yang menyesat. Tapi kelebihan yang datang ke pementasan Mas Gading sama Mas Gadang ini ada kelebihan, yaitu adalah leluhur saya nggak tahu leluhur siapa, tapi mereka datang. Dan satu hal, secara gaib saya melihat Mas Gadang dan Mas Gading ada yang menaungi. Itu semenjak almarhum meninggal, saya juga nggak tahu dalam arti menaungi apa, membantu mereka lebih cepat memahami wayang atau apa, saya nggak tahu. Kita bakal cari tahu suatu ketika nanti. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan saya untuk membuka, dan saya diizinkan untuk membuka itu ya. Sekali lagi, siapapun yang mementaskan wayang, siapapun dalangnya, siapapun pementasnya, buat kita adalah pelestari budaya, itu penting. Dan saya cukup senang Dalang Seno sudah mencapai 500.000 subscriber, dan saya tuh pantau terus Instagram, saya ikuti YouTube saya, cuman saya itu nggak nonjol, cuman saya itu nggak komentar, saya mengikuti, tapi saya itu nggak menonjolkan diri dalam PWKS dan lain sebagainya, ataupun sobat ngebiar segala macam. Saya bisa disebut sebagian dari mereka, tapi saya tidak menonjolkan diri dalam hal itu. Tapi saya tahu semua, saya mencoba memahami itu. Jadi kalau jenengan bertanya bagaimana Mas Tulus tentang pementasan yang waktu itu, ada pertanyaan juga yang masuk kan kemarin. Jadi saya bahas ini bukan untuk membandingkan, tetapi untuk melihat seberapa antusiasnya beberapa makhluk gaib yang menyaksikan itu. Tapi saya rasa untuk yang penampilan yang pertama lebih ciamik, lebih rapi, karena memang benar-benar mereka profesional. Sedangkan yang kedua adalah mereka menampilkan sesuatu yang sedang mereka pelajari, dan mereka mencoba menampilkan yang terbaik, dan itu membuat bangga kita kan. Ada yang melestarikan. Sekali lagi, siapapun dalangnya, apapun jalannya, kita anggap saja ini sebagai cara Tuhan atau cara Allah melestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya kita diambil sama negara lain ya teman-teman ya. Sebelum kita closing, sebelum kita tutup acara ini atau vlog ini atau episode kali ini, seperti biasa kita doa bareng-bareng dulu untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah disapa, yang sedang nonton video ini, semuanya tanpa terkecuali saja ya. Semoga apa yang kita baca diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah sama Allah, dan berbuah baik atau berfeedback baik untuk saya dan juga kalian yang lagi nonton ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah Engkau Maha hebat ya Allah, Engkau Maha mengabulkan, Engkau Maha di atas segala maha ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini tanpa terkecuali ya Allah, untuk yang sedang sakit semoga Kau sembuhkan ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki semoga Kau limpahkan rezekinya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya semoga lekas Kau berikan jodoh terbaik untuknya ya Allah. Untuk
Untuk yang sedang dalam masalah ya Allah, semoga lekas Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan rezeki melimpah untuknya ya Allah. Berikan rezeki yang baik, posisi yang baik, kemudian jalan yang terbaik untuk segala usaha baiknya ya Allah, sehingga bisa bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Yang terpenting sekarang kita sedang berusaha untuk mencoba meminta kepada Allah untuk mengabulkan apa yang kita minta ya. Sekali lagi cukup terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen. Terima kasih banyak. Sekali lagi silahkan mereka boleh berkomentar. Tolong subscribernya Mas Tulus yang bijak, jangan serang mereka yang berkomentar tidak baik. Sudah biar jadi hak mereka saja wes. Ben dadi urusan mereka. Yang mereka mau berkomentar jelek, doanya jelek, wes ben jadi urusan dia dan Tuhan. Yang terpenting kita tetap mendoakan yang terbaik untuk mereka yang nonton video ini, yang berkomentar jelek, yang dukung, yang tidak, kita doakan yang terbaik. Semoga Allah memberikan kekuatan yang terbaik, Allah menguatkan dia untuk menjadi pribadi yang baik lagi ya. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa donasi ya. Oh ya, yang punya kritik dan saran, klik di kolom komentar ataupun di @bigtulus_bp2. Bye.